Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazirali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amiddana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin wa ala ashabihil kiramil muntakhibin. Para hadirin, para penonton, para YouTuber yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah channel baru. Channel baru, maksud baru channel di sini. Sebelumnya saya punya channel, tapi itu tentang ilmu pemrograman, tentang hacking ya. Tapi saya insya dengan pertolongan Allah, dengan kehendak Allah, perlindungan Allah, akhirnya saya berpikir lebih baik saya membagikan ilmu-ilmu yang semoga bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk yang mendengar, dan Allah memberkahkan kepada kita semua, amin. Nah, sebelum ke pembahasan soal mimpi, atau kita sebelum menafsirkan mimpi-mimpi yang telah kita alami, sebaiknya kita ketahui dulu apakah mimpi kita itu hak atau batil. Maksud mimpi kita hak itu hak benar, artinya itu akan terjadi, atau batil ketika diartikan meskipun ada takbir, apakah itu terjadi? Nah, kalau batil ya tentu tidak akan terjadi meskipun ada takbirnya. Nah, bagaimana sih kita mengetahui mimpi kita itu hak atau batil? Hak untuk ditabir dan itu pasti terjadi, atau batil untuk ditabir meskipun ditabir itu tidak akan terjadi. Nah, kita ketahui sebagaimana Ibnu Sirin mengatakan di dalam kitabnya, di dalam kitab Tafsirur Ru'ya atau Wal Ahlam, i'lam wafaqakallahu anna mimma yahtaju ilaihil mubtadi'u ayya'lama anna jami'a ma yura bil manami ala qismaini. Perlu Anda ketahui, wafaqakallahu, semoga Allah memberikan taufik, kehendak, perlindungan kepada engkau yang mengkaji kitab ini, atau yang mendengar kitab ini, atau yang menyampaikan pada kitab ini. Anna mimma yahtaju ilaihil mubtadi'u ayya'lama anna jami'a ma yura bil manami ala qismaini. Sesungguhnya sebagian mimpi atau perkara yang dibutuhkan oleh kita tahap awal menyikapi tentang mimpi, kita harus tahu dulu anna jami'a mayuro bil manam, sesungguhnya semua perkara yang diimpikan oleh kita bil manami di waktu tidur ala qismaini itu terbagi menjadi dua bagian.
Nah, di sini menurut Ibnu Sirin, mimpi itu terbagi menjadi 2 bagian. Saya akan menambahkan 1 bagian lagi, berarti menjadi 3. Nah, bagian yang pertama, pakismun minallahi ta'ala. Mimpi itu yang kita impikan datang dari Allah. Wakismun minasyaiton. Dan bagian yang kedua, apa yang kita mimpikan itu ada pula yang datang dari setan. Lalu yang saya tambahkan 1 tadi menjadi 3, mimpi apa? Bagian dari mana? Datang dari mana? Nah, yang ketiga ini adalah bagian yang ketiga ini, mimpi kita yang datang dari jiwa kita sendiri. Jadi ada 3. Yang pertama, mimpi datang dari Allah. Yang kedua, mimpi kita itu datang dari setan. Yang ketiga, mimpi datang dari jiwa kita sendiri. Nah, kita perjelas bagaimana mengetahui bahwa mimpi kita itu datang dari Allah. Nah, wal mudopu di sini, wal mudopu ilallahi ta'ala min zalika huwa sholih. Yang mimpinya yang kita impikan itu yang datang dari Allah, itu model mimpinya, modelnya ini ya, bukan artinya. Model mimpinya yang kita impikan di dalam mimpi, modelnya itu as-solihu, yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Modelnya, bukan artinya. Kenapa saya bilang modelnya tapi bukan artinya? Kadang dari modelnya itu yang bagus, kadang artinya ada yang jelek. Ada yang modelnya jelek tapi kadang artinya bagus, kebalikannya. Nah, mimpi yang bagus-bagus modelnya itu datang dari Allah tandanya. Supaya kita lebih paham, lebih bisa dimengerti, seperti apa kita contohkan mimpi yang bagus dan itu termasuk datang dari Allah. Seperti kita mimpi azan, mimpi berwudu, mimpi mandi, mimpi ketawa, mimpi nangis, mimpi sholat, nah mimpi bersodakoh, dan lain-lain model-modelnya yang bagus ya, yang pandangannya bagus. Nah, tapi semua mimpi yang tadi, yang saya contohkan tadi ya, itu tidak semua artinya bagus. Ada pula yang artinya jelek. Biasanya di dalam mimpi itu artinya itu kebalikannya. Arti mimpi itu kebalikan dari apa yang kita mimpikan. Contoh, seperti kalau kita mimpi menangis. Kita mimpi menangis di dalam mimpi kita. Itu artinya kebalikan dari mimpi. Kalau mimpi menangis berarti kita akan sudah dekat mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, dan lain-lainnya. Dan apabila mimpi ketawa itu juga kebalikannya. Kalau kita mimpi ketawa, itu arti mimpi ketawa akan mendapatkan kesedihan, keprihatinan, kebingungan. Nauzubillahi min zalik. Nah, jadi beda kalau Allah sudah memberikan kabar ke kita melalui mimpi, itu apa yang kita cita-citakan atau apa yang akan terjadi, itu bedanya biasanya itu sudah dekat di depan mata kita. Itu beda kalau tidak ada mimpi, tidak ada kabar dari Allah, itu berarti masih jauh. Nah, sudah paham ya? Yang kedua, lalu bagaimana yang mimpi kita itu datang dari setan? Nah, di sini wa annal makruha minal manamati huwallazi yudopu ila syaiton allazi amara nabiyyu bikitmanihi watafulli an yasarihi. Sesungguhnya mimpi yang datang dari setan itu adalah anal makruh, sesuatu model mimpinya yang tidak kita inginkan, yang kita tidak mau, yang kita takutkan. Seperti gimana?
seperti kita dikejar-kejar setan, kejar-kejar kuntilanak, kita mimpi dikejar-kejar pocong, dikejar-kejar anjing, atau kita mimpi dikejar-kejar orang yang bersangkutan sama kita seperti debt collector, atau orang yang pernah kita hutangi uangnya, kita dikejar-kejar sama orang itu mimpinya dari setan. Itu mimpinya dari setan, karena hal itu adalah hal yang tidak kita inginkan, hal yang kita tidak sukai, gitu ya. Nah, alazi yudofu ila syaiton, itu adalah mimpi yang datangnya dari setan. Alazi amaroh nabiyu bikitmanihi, dan Nabi pun memerintah kepada kita apabila kita bermimpi yang datang dari setan tersebut, bikitmanihi, agar kita bisa menyembunyikannya. Sebisa mungkin kita harus menyembunyikan mimpi yang datang dari setan itu. Nah, sebenarnya baik mimpi dari Allah datangnya, ataupun mimpi dari jiwa, atau mimpi dari setan datangnya, itu sangat dianjurkan, harusnya kita menyembunyikan mimpi yang kita impikan. Tidak peduli itu mimpi dari Allah, atau dari setan, atau dari jiwa kita sendiri, itu wajib disembunyikan. Atau kalau kita menceritakan karena kita penasaran, itu lebih baik kita wajib menceritakannya kepada orang yang ahli di bidang mimpi, bukan kepada orang yang asal, yang tidak tahu soal mimpi. Karena apa? Nah, seperti Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf, dalilnya ada di Al-Quran, Nabi Yusuf pernah bercerita tentang mimpi bahwa melihat bintang, bulan, dan matahari, itu sujud ke Nabi Yusuf. Nah, tapi Nabi Yakub, di surat Yusuf ya, setelah ayat wa izqala Yusuf itu, li abatihi ini ahada asara kaukaban, kesananya setelah ayat itu, Nabi Yakub memerintah, wahai Yusuf, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Ceritakanlah mimpi itu kepada yang ahli di bidang mimpi. Karena apa? Karena takut direkayasa, diada-ada arti mimpi itu sama saudara-saudaramu, wahai Yusuf. Karena setiap kita bercerita mimpi, apabila ada yang menakbir pertama, maka tabir yang pertama itulah yang hak yang bakal terjadi. Meskipun kita menakbir lagi, minta tabir yang ke orang lain, yang haknya itu sudah batil karena kita sudah menceritakan yang pertama, dan ada yang menakbirkan yang pertama itu langsung ditakbir oleh orang yang asal. Jadi itu tidak hak yang keduanya. Makanya hati-hatilah kalau kita bercerita mimpi, maka ketika kita menceritakan mimpi kepada orang yang ahli lah di bidang mimpi. Nah, dan bagaimana penyikapan yang kedua yang diperintah oleh Nabi ketika kita bermimpi yang datangnya dari setan? Watafuli an yasarihi, dan kita meludah ke arah kiri. Meludah itu maksudnya bukan meludah secara hakiki ya, secara hakikat, tapi meludah secara isyarat. Meludah secara isyarat. Ingat, meludah secara isyarat. Jadi jangan dikeluarin ludahnya, jangan dikeluarin beneran ludahnya. Jadi seakan-akan kita meludah aja. Gitu aja gitu, asal syarat. Bukan syarat, itu mah isyarah namanya ya. Nah, kenapa? Ya meskipun tidak ada siapa-siapa di kiri kita, apalagi kalau ada teman kita di kiri kita yang sedang tidur, atau istri kita, atau anak kita, atau siapa, ada orang di kiri kita karena salah paham tentang meludah itu ternyata bukan meludah secara hakiki, kita malah meludah beneran, atau kena istri, atau kena anak, atau kena teman, akhirnya bangun dia marah-marah nanti ke kita. Jadi maksudnya meludah ke arah kiri itu isyarat seakan-akan meludah, padahal enggak gitu, karena jadi bukan meludah secara hakikat ya. Lalu apa sih hikmah daripada yang diperintahkan oleh Nabi, dianjurkan kita meludah ke arah kiri? Kata Nabi, wa'ada fa'ila zalika annaha la taduruhu. Sesungguhnya Nabi menjanjikan kepada orang yang melakukan hal demikian, ketika datang mimpi itu dari setan, kita meludah ke arah kiri.
Nah, dengan cara itu annaha la taduruhu, sesungguhnya mimpi yang datang tidak diinginkan sama kita itu insya Allah tidak akan memadaratkan, tidak akan terjadi lah. Insya Allah tidak akan terjadi. Itu hikmah daripada meludah ya ke arah kiri. Nah, itulah mimpi-mimpi dari seluruh apa yang kita impikan itu datang dari yang 3 bagian itu. Baru 2 ya. Yang ketiga itu dari Allah tadi, yang kedua dari setan, yang ketiga yang terakhir itu mimpi dari yang terbawa dari jiwa kita. Karena saya menambahkan 1 ya, menjadi 3 berarti. Lalu bagaimana sih tanda-tanda mimpi kita itu yang datang dari jiwa? Dari jiwa kita sendiri. Nah, ini ada tandanya. Tandanya yang karena saya pernah baca dari kitab tafsir mimpi lainnya. Seperti Tajul Muluk dan Ibnu Sirin juga mengarang kitab mimpi sangat banyak ya. Nah, yang mimpi dari jiwa itu tandanya biasanya sebelum kita tidur, salah satu contohnya kita ngobrol sama teman atau ngobrol sama siapa. Ketika obrolan itu masuk ke dalam mimpi kita, seperti kita sebelum tidur kita berbicara soal pacar. Oh, pacar saya mah cantik, pacar saya mah matre, tapi saya suka sama dia, contohnya gitu. Saya pingin sampai ke nikah, pokoknya masalah jangan sampai nikah sama orang lain. Nah, setelah berbicara atau ngobrol seperti itu tentang pacar dan kita tidur, dan di waktu tidur itu kita memimpikan apa yang sudah kita bicarakan sama teman waktu malam. Nah, itu mimpi bawaan dari jiwa. Jadi meskipun ada tabirnya, saya waktu malam mimpi pacar di pelaminan nikah, bakal jadi katanya, atau bakal nggak jadi gitu. Itu tabir, meskipun ada di sini ada tabirnya mimpi kita nikah sama orang yang tidak dikenal sama kita atau dikenal sama kita. Itu kalau mimpinya bawaan dari jiwa, terbawa dari jiwa, sebelum kita tidur berbicara soal itu tidak hak, artinya batil. Arti mimpi itu tidak akan terjadi karena batil ya. Karena itu bawaan dari jiwa kita. Atau sebelum kita tidur kita menghayal pacar, cipika-cipiki ke pantai, shopping, ke hotel atau gimana ya. Setelah sampai tidur, waktu menghayal, tidur dia, ketiduran atau tidur, memang mau tidur dia menghayal dulu atau kita menghayal dulu. Nah, di dalam tidur itu datang mimpi apa yang sudah kita hayalkan. Itu juga sama, mimpi terbawa dari jiwa dan tidak hak. Itu mimpi tidak akan terjadi meskipun ada takbirnya, ada artinya, itu tidak akan terjadi karena mimpi itu batil. Kenapa batil? Karena itu mimpi terbawa dari jiwa kita sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan jika kalian ingin bertanya tentang mimpi, nah kalian bisa tanyakan melalui WA saya atau di kolom komentar, dan insya Allah saya akan menjawab mimpi-mimpi yang Anda tanyakan melalui video ya, melalui uploadan video. Nah, mungkin hanya itu. Maaf kalau kata-kata saya, penjelasan saya agak belok ke kiri, belok ke kanan, enggak lurus. Mohon maaf, itulah kebodohan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.